Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja ke materi pokok ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat satu buah ruang ya, ruang bangun yang mana nanti kita akan menggunakan beberapa fungsi. Di antaranya ada fungsi ring, ada chamfer, ada extrude, bevel, latte, dan loft. Ini semua kita bisa akses dari modifier list ataupun modifier object. Kalau modifier list itu yang ada di sini list ya, yang sudah ada. Sementara modifier object itu modifikasi setelah objek diklik, atau kalau di software lain ada properties lah, properties object. Nah, oke, kita langsung saja di sini pilih salah satu viewport yang ingin digunakan. Di sini Bapak memilih viewport perspektif. Kita perbesar supaya mudah. Pertama kali Bapak akan buat objek box nih ya. Objek box. Nah, kira-kira di sini objek box. Oke. Nah, di sini kita modifikasi sedikit, ditinggikan ke atas. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan segmen ya. Ingat, kembali lagi untuk memunculkan segmen kalian bisa tekan shortcut dengan menggunakan F4 ya. Setelah kita buat objek boxnya, kita akan menambahkan segmen ya, tapi melalui fungsi awal daripada editable poly. Kita tidak menambahkan segmen dari sini. Nah, kita tambahkan convert dulu ke editable poly. Nah, kalau sudah, kita pilih yang edge ya, yang edge, yang ini kita pilih segmennya. Untuk yang bagian vertikal kita pilih ring ya, dan kita tambahkan menggunakan fungsi connect. Nah, di sini connect ya. Kita pilih yang bagian setting, tidak yang tombol ini langsung. Nah, ini satu, baru satu ya. Kita tambahkan 2, 3 lah ya. 3. Oke. Oke, kita oke. Lalu kita akan tambahkan ke bagian yang vertikalnya. Kita pilih yang bagian ini sekarang. Kita pilih yang bagian ini ya. Nah, kita pilih semua. Nah, di sini Bapak akan tekan tombol F3 ini untuk melihat kerangkanya ya. Kita pilih ini ya, F3 lagi. Di sini pilih connect sama seperti yang tadi. Oke, selanjutnya di sini akan Bapak tambahkan extrude ya. Untuk extrude, untuk yang bagian, untuk plang, bagian plang nantinya. Bapak pilih yang polygon ya, pilih yang ini polygon 1 2 3. Nah, untuk polygon di sini kita lakukan manual extrude. Nah, ini extrude yang bagian ini ya, yang di editable polygon. Extrude kita manual saja, tidak dari setting. Oke, kita lakukan manual extrude. Nah, segini 1 2, ini untuk nanti kita ke atasnya. Terus yang ini 1 untuk yang ke atasnya. Oke ya, kira-kira seperti ini. Oke, setelah itu kita gunakan ini lagi segmen ya, fungsi add. Di sini pilih yang ini untuk membuat pintu terkesan timbul ya, pilih yang ini. Oke, keempatnya dengan menggunakan tombol kontrol, klik 1, terus tekan dan tahan tombol kontrol, terus klik garis yang berikutnya dan berikutnya. Oke, kalau sudah, di sini silahkan pilih yang namanya chamfer ya. Kita gunakan yang settingnya, pilih yang settingnya chamfer. Kalau ini terlalu tinggi bisa diedit lah ya. Kita bagian front.
Vertex. Vertex ya, kita pilih yang vertex. Ini kita sedikit ke bawahkan di sini kira-kira. Oke, kita ke perspektif, kita pilih yang edge kembali ya, pilih yang edge. Nah di sini lagi klik. Nah, kita pilih yang chamfer. Nah ini sudah muncul ya. Jadi fungsi chamfer itu untuk menambahkan double segment ya, double segment. Nah kita sesuaikan. Nah di sini juga akan Bapak lakukan extrude ya. Di sini pilih poligon ini 1 2 3 4 5. Oke. Edit poligon. Ini extrude ya. Extrude sedikit saja, segini lah kira-kira. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Oke, kalau sudah tinggal kita membuat yang lain, itu untuk tag ya. Kita percepat untuk tag yang bagian di sini ya. Untuk tag. Oke, kita perlu menggunakan shape. Nah, di sini pilih yang bagian shape, terus di sini ada text ya. Lalu silakan aktifkan auto gridnya supaya nanti dia langsung nempel di sini ya. Klik auto grid, lalu pilih di sini. Klik. Ini kan terlalu besar ya, nanti kita perkecil. Oke, ini untuk bagian tagnya silakan ketikkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini Bapak ketikkan apa ya? Bebas sebetulnya. Misalkan bintang, kita samakan dengan contoh ya, bintang. Oke, kalau sudah silakan lakukan modifikasi dari mulai untuk size nya ya, size kita perkecil. Nah kita kesini kan sebintang, boleh di kalau kurang besar ya. Nah di sini kita akan lakukan band, fungsi band untuk melengkungkan ya, fungsi band. Di sini kita tambahkan band X, X ke sini. Nah ini gini. Sini berarti ke directionnya. Nah ini kita 90 ya, 90. Nah berarti kalau ke bawah min, harusnya min, pilih min 90. Nah kurang lebih gini lah ya. Supaya ada sedikit variasi, kita miringkan sedikit. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, kita tambahkan, atau tagnya mau dirubah juga silakan lah ya, silakan disesuaikan. Di sini misalkan pilih lagi tagnya, teks. Nah di sini bintang ya, tag bintang round. Nah yang ini ya, lebih enak. Oke, kalau sudah dipilih, kita pilih di sini extrude. Nah extrude. Oke, nah ini ya extrude, kita tinggal tambahkan saja di sini fungsi extrude-nya. Oke, di sini amount-nya berapa. Nah gini kan. Oke, di shape kita pilih yang star, kita terapkan di sini kan ya, star. Oke, satu ini untuk, terus ini ke dalamnya satu star, kita tambahkan fungsi extrude sama ya, extrude. Nah ini kan extrude, kita duplikat ya, duplikat sini. Duplikat instant ya, pilih. Oke, supaya cepat ya, ini anggap selesai lah. Untuk modifikasi lain silakan kalian bisa menggunakan ini, tidak
mesti extrude ya, kalian boleh menggunakan bevel juga supaya nanti ada variasinya kalau bevel ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan buat untuk lantainya. Di sini pilih pakai plan saja ya, plan di sini, plan kurang lebih di sini. Oke. Nah di sini plan karena agak sedikit berbeda ya, untuk di bagian sini akan kita turunkan sedikit. Silakan pilih ya, kembali ke editable poly. Nah, pilih yang vertex ya. Di sini apa sedikit majukan ke depan. Oke. Dan bagian yang ini tampak kiri ya, apa turunkan sedikit. Nah gini. Oke. Kalau sudah, kembali ke perspektif, akan terlihat lebih berbeda. Oke, selanjutnya supaya kita gunakan ke atas lah supaya kelihatan ininya. Nah gini. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pembuat objek di sini ya, objek untuk pagar ya, untuk pagar. Nanti paling untuk pencahayaan di sesi berikutnya ya. Nah, untuk membuat pagar di sini apa akan gunakan fungsi daripada latte ya nanti. Nah, untuk tahap pertama kali kalian gunakan shape di sini line ya. Untuk bentuknya bebas ya, silakan, tapi di sini Bapak contohkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan kerangkanya ya lah, kerangkanya, perspektif. Nah, seperti ini. Kita pilih line-nya yang tadi, kita pilih di sini fungsi daripada latte, line, terus latte. Nah, oke. Di sini sudah jadi. Oke, di sini silakan atur parameternya. Di sini untuk sumbunya ya, ini sumbu Y ya, kita sumbu Z. Nah, di sini silakan minimal. Nah, ini untuk minimal lah. Nah, ini perlu Bapak sampaikan dulu mengenai minimal, center, dan maksimal. Untuk minimal itu misalkan seperti ini, kita kembalikan dulu ke line. Nah, ini masuknya ke minimal ya, ini maksimal. Sekali lagi, ini minimal, ini maksimal. Ini kan objek seperti ini minimal, ini maksimal. Karena kita akan patokannya ini ya, jadi kita pilih yang minimal. Kalau center seperti ini, kalau maksimal seperti ini, kita pilih yang minimal. Oke, kenapa ini warnanya hitam ya? Ini hitam, kita perlu ini flip normal. Nah, ini ada flip normal. Oke. Nah, ini bolong. Kenapa bisa bolong? Ini sekaligus Bapak sengaja supaya nanti kita paham bagaimana cara menutupnya. Kalau ingin langsung menutupnya, kita langsung saja ke tampilan left ya, kita pilih yang nanti belakangan. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita bisa atur, masih bisa atur ya untuk parameternya, untuk lainnya. Di sini vertex-nya misalkan kalau ini kan nggak kelihatan ya, untuk supaya kelihatan kita aktifkan show end-nya. Ini misalkan, nah kita atur, kalau kurang atas kita ke atasin, termasuk untuk yang bagian ininya.
ini kurang atas misalkan. Nah seperti ini, silakan diatur sesuai dengan selera masing-masing. Kalau sudah seperti ini masih bisa kita tambahkan ya, tambahkan untuk line-nya. Berarti kita masuk lagi ke line, kita hilangkan dulu. Nah ini refine ya. Nah kita untuk meskipun sudah kita lakukan fungsi latte, kita masih bisa memodifikasinya. Kita pilih di sini, misalkan ingin menambahkan lainnya ke sini kan kurang. Kalau tadi seperti ini bolong ya. Nah ini kita tambahkan di sini refine ya, refine. Nah, kita klik di bagian sini misalkan, klik. Nah ini oke, kita tampilkan left. Kita latte. Nah ya, oke. Ini nanti masalah mudah lah, untuk bolong ini bisa kita tutup. Nah pastikan saja dulu ini kalian sudah yakin bentuknya seperti ini. Kalau masih kurang ramping, silakan di rampingkan ya. Kalau dirasa cukup ya sudah, kita tinggal next ke bagian berikutnya. Ini anggaplah sudah ya, anggap sudah. Kita akan simpan di bagian sini untuk pagar ya. Bagian left pertama, tampak kiri, tampak samping, kita akan simpan di sini. Kembalikan ke normal, standar primitif buat box, aktifkan auto gridnya untuk pagarnya di sini. Misalkan seperti ini satu. Nah, oke. Kita rapihkan kembali left-nya. Ini sudah, kita tinggal duplikat tapak kiri ya, kita duplikat, tekan tombol shift, tarik ke depan, misalkan tambahkan instant ya 2. Oke, 2 cukup. Kita perspektif lagi di sini. Untuk bagian misalnya kita convert to editable poly ya, kita pilih di sini extrude ya. Sorry, mana oke. Nah ini nanti untuk membuat yang lainnya bisa, untuk yang sebelah kanannya ya, ini bisa kita duplikat yang ini. Kita sebelah kiri, kita pilih seleksi ya, lalu perspektif lagi. Di sini kita pilih yang mirror. Nah ini kan sudah materi sebelumnya ya, mirror dengan copy. Nah ini offsetnya berarti ke kanan ya, bisa, berarti harus lari sini. Oke. Kalau sudah ya tinggal di oke. Nah ini ke sebelah kanan sudah. Oke, kalau sudah berarti kita ingin untuk membuat tiang yang ke atas ya. Nah ini tugas buat kalian, untuk tiang yang ke atasnya silahkan gunakan fungsi loft. Kalau ini latte ya, fungsi loft yang membuat pasta gigi itu, yang waktu pasta gigi silahkan gunakan. Nah untuk yang ini, untuk ini kan ada lampu ya nanti ya, lampu ini sedikit saja Bapak tambahkan. Jadi kalian gunakan di sini viewport bagian kiri, nanti di sini pilih
gunakan shape terus line, karena lampunya dari sini kita gunakan saja. Nah dari sini ya, dari sini terus ini kira-kira. Nah untuk mengakhiri klik kanan ya, klik kanan. Nah kalau sudah seperti ini, pilih line-nya, pilih line-nya, line ini shape-nya ya. Terus masuk ke edit, di sini pilih yang rendering ya. Nah ini pilih yang enable in pivot. Nah ini enable. Di sini ada beberapa bentuk. Nah ini kan bulat ya, kalian bisa pilih yang ini radial ya, radial. Kalian bisa pilih yang rectangle. Nah, rectangle seperti ini ya, silakan disesuaikan ini lengthnya mau berapa. Kalau sudah seperti ini nanti tinggal di duplikat. Oke, top front ya. Nah, ini untuk lampu sebelah sini. Seperti itu. Oke ya, itu saja supaya tidak terlalu banyak. Jadi silahkan untuk selebihnya kalian lanjutkan materi pokok ya, fungsi-fungsi sudah Bapak sampaikan, kalian tinggal mengulang dan mengembangkan, termasuk untuk fungsi-fungsi ini ya. Apakah mau pakai extrude atau bevel itu silahkan. Nanti yang pasti ketika kita memilih objek itu otomatis modifier listnya akan muncul ya, kalian tinggal pilih saja. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.